Perkenalkan, nama saya Randy Satrio. Saya akan menjelaskan network layer WIS chapter 8.6.2 dari matkul CCNA RS1. Kita langsung nomor 1, itu which command can be used on a Windows host to display the routing table. Perintah mana yang dapat digunakan pada host Windows untuk menampilkan tabel perutuhan. Perintah netstat_s digunakan untuk menampilkan statistik per protokol. Perintah showIP digunakan pada router untuk menampilkan tabel routingnya. Perintah netstat_r dapat digunakan untuk menampilkan tabel perutuhan host. Dan tracer digunakan untuk menampilkan jalur yang dilalui paket ke tujuannya. Jadi jawabannya adalah netstat_r. Lanjut nomor 2. What information is added during encapsulation at OSI layer? Informasi apa yang ditambahkan selama enkapsulasi di OSI layer 3? IP adalah protokol layer 3. Perangkat layer 3 dapat membuka header layer 3 untuk memeriksa header layer 3 yang berisi informasi terkait IP, termasuk alamat IP sumber dan tujuan. Jadi jawabannya yang keempat. How does the network layer use the NTU value? Bagaimana lapisan jaringan menggunakan nilai NTU? Lapisan data link menunjukkan ke lapisan jaringan NTU untuk media yang sedang digunakan. Lapisan jaringan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan seberapa besar paket dapat ketika diteruskan. Ketika paket diterima pada satu media dan diteruskan pada media dengan NTU yang lebih kecil, perangkat lapisan jaringan dapat memecah paket untuk mengakomodasi ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, saya menjawab yang ketiga. Nomor 4, which characteristic describe an IP6 enhancement over IP4? Karakteristik mana yang menjelaskan peningkatan IP6 melalui IP4? Header IP6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit bidang, meningkatkan penanganan paket. IP6 secara natif mendukung kemampuan autentikasi dan privasi dibandingkan dengan IP4 yang membutuhkan fitur tambahan untuk mendukungnya. Ruang alamat IP6 berkali-kali lebih besar dari ruang alamat IP4. Jadi jawabannya yang kedua. Nomor 5, which statement accurately describe a characteristic of IP4? Pernyataan mana yang secara akurat menggambarkan karakteristik IP4? Saya menjawab yang kedua, karena IP4 memiliki ruang alamat 32 bit. Yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Yang nomor 6, when a router receives a packet, what information must be examined in order for the packet to be forwarded to a remote destination? Ketika sebuah router menerima sebuah paket, ia memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut dan menggunakan tabel routing untuk mencari jalur terbaik ke jaringan tersebut. Jadi saya memilih nomor 3. A computer has to send a packet to a destination host in the same LAN. How will the packet be sent? Komputer harus mengirim paket ke host tujuan di LAN yang sama. Bagaimana paket akan dikirim? Jika host tujuan berada di LAN yang sama dengan sumber,
tidak diperlukan gateway default. Gateway default diperlukan jika paket perlu dikirim ke luar LAN. Jadi jawabannya yang kedua. Which IPv4 address can a host use to ping the loopback interface? Saya memilih yang keempat. Jika protokol tanpa koneksi digunakan di lapisan bawah model OSI, bagaimana data yang hilang dapat dideteksi dan dikirim ulang jika perlu. Jadi ketika protokol tanpa koneksi digunakan di lapisan bawah model OSI, protokol tingkat atas mungkin perlu bekerja sama dalam mengirim dan menerima host untuk memperhitungkan dan mengirimkan ulang data yang hilang. Dalam beberapa kasus, ini diperlukan karena untuk beberapa aplikasi, sejumlah kehilangan data dapat ditoleransi. Jawabannya nomor 2. Yang nomor 10, what was the reason for the creation and implementation of IPv6? Ruang pengalamatan IP4 habis karena pertumbuhan internet yang cepat dan perangkat yang terhubung ke internet. IP6 memperluas ruang pengalamatan IP dengan meningkatkan panjang alamat dari 32 bit menjadi 128 bit. Seharusnya menyediakan alamat yang memadai untuk kebutuhan internet, karena pada masa mendatang internet akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi jawabannya yang kedua. Nomor 11, informasi apa yang digunakan oleh router untuk menentukan paket data ke tujuannya? Saya menjawab destination IP address, karena alamat IP tujuan adalah alamat IP untuk perangkat penerima. Alamat IP ini digunakan oleh router untuk meneruskan paket ke tujuannya. Kita lanjut nomor 12. Which field in an IPv4 packet header will typically stay the same during its transmission? Kolom mana dalam header paket IP4 yang biasanya akan tetap sama selama transmisi? Nilai di bidang alamat tujuan di header IP4 akan tetap sama selama transmisi. Jadi jawabannya destination address. Nomor 13. Which field in IP6 packet is used by the router to determine if a packet has expired should be dropped? Kolom mana dalam paket IP6 yang digunakan oleh router untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa dan harus dibuang? IP6 seperti IP4 mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IP6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Namun paket IP6 tidak memiliki bidang TTL. Sebaliknya, jika ia menggunakan bidang batas hop untuk menentukan apakah paket telah kadaluarsa. Jadi jawabannya batas hop atau hop limit. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.